kita ini melibatkan juga sesama saudara secara virtual. Saya untuk teknologi seperti ini agak bodoh ya. Menurut William Weta saya agak bodoh. Memang saya mengaku itu jadi karena kami dua sama. Jadi sekarang itu Rudy, bahkan kita bisa buka sesi 1-2 ya, kesempatan untuk dialog, bisa berdialog dengan Ahmad Tuang. Jadi saudara-saudara semua, para peserta acara launching dan bedah buku kami di Kupang ini hadir di sini secara offline, secara luring, tetapi sejumlah saudara juga hadir dalam jalur daring, sehingga kesempatan berikut ini kami berikan kepada sesama saudara dari pelosok-pelosok baik Indonesia maupun ada di luar. Barangkali 1-2 orang yang ingin menyumbangkan pikirannya, atau karena pasti kalian belum baca buku ini, jadi mungkin ada sejumlah pertanyaan atau peneguhan, dukungan bagi Ahmad Tuang dalam perjalanan misinya sebagai misionaris Katolik Adonara. Kami persilahkan. Rudy, tampilkan itu. Kita yang ada di ruangan ini kita mohon bersama. Ada di ruangan dulu, Pak. Larang tukar dulu. Atau ini kebetulan satu sudah muncul, jadi habis ini kita masuk di ruangan lagi. Saya punya mata kurang begitu bagus. Oh, Simon Petersili. Siap, Abang. Apa kabar? Sehat. Nah, layar apa beta ya? Oh, beda ama. Ayat ketuna le. Kita am kabarnya kah? Sekarang sama Simon kami pakai jatuh mau bertuang. Silakan, ada sejumlah hal yang atau ake belah baik. Di rumah di doa, jadi kira-kira dukungan apa untuk Ahmad Tuang? Silakan. 2 menit. Oke, baik. Terima kasih Ama Agus moderator, Pak John Tubahelan, Pak John Kotan, Pak Ardi, Pak Profesor Simon, Pak Karel, dan Gelas but not least, Pater Anies Mundamati. Menarik memang, tapi saya tidak mendapatkan banyak hal dari beberapa pembicara tadi. Jadi yang saya lihat malam-malam ini kita meluncing, tidak ada bedah bukunya. Saya malah lebih tertarik dengan apa yang sari pengalaman yang disampaikan oleh Ahmad Tuang punya teman-teman yang ada di luar negeri tadi. Dan itu yang apa yang berkepentingan itu memang intisari daripada buku ini. Saya belum baca buku, tapi saya membaca di bagian belakang buku itu, saya bisa memahami isi buku itu seperti apa. Dan Ahmad Tuang yang selama ini dari diskusi kita berjilid-jilid, itu dia padukan dalam satu buah buku. Itu yang saya lihat. Dan ini memang sangat luar biasa Ahmad Tuang berada di Karibia dengan segala macam kesibukan tugas pelayanannya, tapi masih berpikir tentang Adonara. Dan cover daripada buku ini sudah sangat luar biasa. Dei ake bohong Adonara. Itu yang saya bayangkan apa yang ada di dalam benak Ahmad Tuang. Dia ini akan bohong Adonara, tetap menghadap Adonara. Ahmad Tuang dari Karibia dia tetap berkeloh-keloh bagaimana dia tetap memandang Adonara. Sehingga cover buku itu sudah sangat jelas memberikan gambaran pada kita bahwa titik-titik Adonara ini dimanapun berada akan bohong Adonara. Kira-kira itu saja poin saya, Pak Agus. Saya kembalikan. Baik, Mas
Simon, terima kasih. Gue didengar tunda lah. Tapi ama Tuhan dengar ketuna ya. Kalau begitu ama Tuhan sedikit barangkali tidak usah dulu Pak. Oh di sini dulu. Oke. Sekarang kami kembali ke ruangan dulu. Ya belakang depan. Ini Tuan. Oh ya, ini temannya Tuan John. Pater Damian. Minta maaf ya saya Pater Damian silakan, ada agak singkat karena juga teman tuh jadi singkat Pak, jelas. Terima kasih, saya Pater Damian Riapai, SVD, misionaris di Jerman. Ada pepatah Jerman yang mengatakan man ist was ist. Manusia didefinisikan berdasarkan apa yang ia makan. Ketika kita dari timur, Flores, Adonara, pergi ke luar negeri dan menjalankan misi di sana, kadang-kadang kita mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif. Itu bukan saja di luar negeri, tapi juga di Indonesia. Orang Timur sering diidentikan dengan yang terbelakang, yang miskin. Tetapi ketika membaca buku ini, saya harus mengacungkan jempol kepada Pater Yes Anis Lungabali, ya, panggilan manis untuk kami sebagai teman atau rekan misi, ya, dalam keadaan yang sangat terbatas, ya, dengan berbagai kesulitan dia mampu menulis, mengungkapkan apa yang menjadi isi pikiran dan hatinya secara total. Karena itu jangan pernah kita merasa bahwa kita sebagai orang-orang yang terbelakang dari timur. Tetapi ada adagium yang menyatakan bahwa man ist was denkt. Manusia didefinisikan berdasarkan apa yang dia pikir. Karena itu dalam adagium filsafat ada yang mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Jadi hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Minta maaf Pak Abdi, tadi Pak Abdi sudah mengatakan panjang lebar tentang cover buku ini dari sisi psikologis. Saya hanya mau menambahkan, di sini ada gambar gereja. Ada gambar gereja. Sebagai imam klik, jika Pater Yohanes Lungabali muda makin tidak menjadi imam SVD atau tidak ditabiskan sebagai imam, saya yakin bahwa buku ini tidak akan ada. Ada gunung dalam tradisi iman Yahudi. Dalam tradisi Yahudi dan dalam tradisi iman Katolik, gunung itu adalah simbol pertemuan Allah dan manusia. Karena itu tadi Pater Yohanes Lungabali sudah mengatakan, taborku, aku harus turun dari taborku. Dan disinilah, ketika kita berbicara tentang adat dan budaya, di mana saja,
terutama kita sebagai orang NTT, ya, gereja memiliki peran yang sangat fundamental. Saya yakin bapak-bapak dan kita semua yang berada di sini, ya, telah mendapat banyak kontribusi selain dari pemerintah, juga dari gereja. Dan pertemuan dialog antara Pater sebagai misionaris itu sudah berasal, sudah berawal dari Adonara, tempat dia dilahirkan. Ich bin, weil du bist. Aku ada karena Anda. Ya. Aku mendefinisikan diriku karena Anda hadir di situ. Ketika Pater telah mengalami pengalaman iman bersama keluarga, pendidikan, budaya, bersama masyarakat lokal, hal ini terus dalam proses, ya, dia berkembang sampai pada akhirnya Pater telah mengalami transformasi yang lebih jauh. Ya. Yang berikut seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kotannya. Ini Go Adonara. Juga seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Dilen, ya. Ya, memang saya tidak mengerti bahasa Lamaholot Adonara, ya. Saya orang Bajau. Itu Go Adonara, saya pertama berpikir persis seperti yang dipikirkan, go, pergi. Tapi sudah dijelaskan sejak awal bahwa Adonara dengan segala eksistensinya. Ya, dengan segala eksistensinya. Inilah aku dengan segala eksistensinya. Itu seperti yang saya katakan. Saya ada karena Anda. Anda itu bukan saja manusia, tapi lingkungan ekosistem dan segala hal yang melingkupinya. Ya. Dan Pater Anies juga sudah merefleksikan itu bersama dengan orang dari budaya lain. Yang berikut tentang konsep pemikiran Pater ya. Ya. Ernest Pater, ya. Itu benar bahwa apa yang dikatakan itu sangat subjektif. Tapi menurut saya, jika tulisan itu tidak ada, kita tidak mampu mendefinisikan diri. Siapa kita sebenarnya? Jadi itu adalah sebuah insentif atau rangsangan untuk kita bisa mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Ya. Memang ada gium dalam bahasa Italia mengatakan la storia stata costruita da chi ha vinto. Sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang menang. Tapi kebenaran sejarah berada di bawah, jauh di balik apa yang tampak, yang tertulis. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pater Yohanes dalam buku ini, itu sudah mendefinisikan, ya, kebenaran bahwa kami yang harus mendefinisikan, bukan orang lain yang menulis lebih dulu berdasarkan pengalaman subjektif. Karena itu apa yang kita anggap objektif sekalipun, sejatinya masih mengandung sebuah kenyataan yang sangat rapuh. Seperti yang ditulis dalam buku ini halaman 146 oleh Karl Popper, ya, kita harus melakukan verifikasi, pengkajian ulang. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menyatakan secercah kebenaran dari perspektif kami. Oke, terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pater Damian, ya. Baik. Anak muda, ya. Harus pegang mic deh. Oh, suruh pegang mic. Ya, orang tua juga kadang-kadang triknya boleh juga. Sudah langsung pegang mic. Baik, kan tadi bilang, Marcel Tupamasa. Kan tadi bilang dari depan. Pertama saya. Terima kasih. Pater, pertama. Pernyataan imam Katolik dari Adonara. Saya menangkap sebagai statement
perlakuan para imam tempo dulu sampai sekarang. Konflik internal antara SVD dan imam-imam dari barat dengan imam-imam pribumi. Menulis tentang ini, Pater Kopong Keda pernah menulis, saya tidak baca. Tetapi Pater ini tinggal di rumah kami di Waiberang. Ketika dia mau ke Jerman, selalu tidur di rumah Waiberang. Maka banyak bukunya dititipkan ke bapak saya, makalah-makalahnya. Dan ceritanya banyak. Satu kesimpulan yang sangat ekstrim adalah begini. Kalau Tuhan Yesus waktu itu lahir di Adonara, pasti kita makan jagung titi dan minum tuak sebagai simbol roti dan anggur. Itu statement. Dan itu sangat ditolak oleh imam-imam barat. Maka apakah pernyataan seperti ini? Saya imam Katolik Adonara. Apakah ungkapan seperti itu sebagai verbalisme dari perlakuan? Ataukah memang ada ide yang mau dituangkan? Ada juga imam yang menulis. Ada satu imam lagi menulis tapi tinggal di Jerman. Dia menulis Atalam Holot. Saya membaca bukunya secara baik. Tapi ini saya belum baca, saya minta maaf. Saya belum baca. Dia menulis tentang Atalam Holot. Dia menceritakan orang Lam Holot. Tapi kesimpulannya selalu lari kepada pandangan teologis dan tidak menyelesaikan persoalan kelamholotan orang Lam Holot. Orang ada simpulnya di mana? Saya tertarik sampaikan Prof Simon tadi. Bahwa Mei Tara, dan juga Koda. Koda banyak orang menafsirkan secara salah bahwa Koda sebagai sabda ada yang identik dengan agama. Saya minta Pater berpendapat. Kalau wahyu, Koda sebagai wahyu sabda, Koda sabda adalah wahyu sebagai titah dari langit dan diturunkan melalui para nabi. Tetapi Koda bagi orang Adonara tidak seperti itu. Koda adalah amat seragana melalui pesan tulisan dari satu generasi ke generasi itu, sehingga Profesor Simon takut menulis lebih lanjut itu juga benar karena orang Adonara terbuka tetapi sangat tertutup karena Koda tak semangat bukan diungkapkan seperti orang mengungkapkan yang lain. Saya minta Pater berstatement Koda agama, wahyu seperti apa dalam bentuk Koda, saya minta dijelaskan karena saya tidak baca ini buku. Kalau ditulis mungkin kita dua bisa berdiskusi. Tetapi kalau tidak dituliskan, saya tidak baca. Sehingga Pater bisa memberi gambaran sedikit sehingga forum ini bisa paham. Ada mengatakan Koda adalah agama. Tetapi bagi saya, Koda wahyu ya, sabda ya. Tapi ini bukan wahyu dari langit. Karena bukan diciptakan melalui para nabi. Tetapi melalui pesan tutur lisan orang tua, kakak ama, Koda Kubokot. Seperti itu intinya. Maka kita minta diskusi. Saya kembali. Oh, dengar komando dari sini. Nah, sekarang anak Nona, kamu yang mau omong? Oh, pengantar mikrofon. Baik, serahkan ke itu anak. Mak, sebut nama. Ya, sebut nama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Eni Riantobi dari Lowoduli. Yang pertama saya lihat di bagian kedua Atadika Adonara, bagian A asal usul Atadika Adonara. Di situ Pater menyambungkannya dengan kitab Kejadian pada ajaran agama Katolik. Yang kita tahu bahwa Atadika Adonara pertama itu adalah seorang perempuan Kawai Sedobole. Lalu dia didatangi oleh kelaki adopihan. Saya tidak tahu dia asalnya dari mana karena tidak ditulis di dalam sini. Lalu kemudian mereka menikah dan menurunkan anak-anaknya tadi. Sedangkan di dalam kitab Kejadian itu kita orang Katolik mempercayai bahwa manusia pertama di bumi ini adalah seorang Adam, yakni laki-laki. Nah, ini sudah berbeda dengan kita orang Adonara yang manusia pertama Adonara, yakni seorang perempuan ini. Yang saya meminta pendapat dari Pater, dasar apa? Sedangkan manusia pertama di Adonara itu adalah seorang Kwaya Sedobole, yakni perempuan.
dasar apa yang dipakai oleh nenek moyang kita sehingga menjadikan budaya Adonara itu budaya patriarki atau budaya turunan bapak. Apakah itu menjadi tolak ukurnya itu apakah kitab Kejadian tadi, ataukah mungkin saat itu ini pemikiran saya saja, saat itu kelaki Adopehan itu merasa bahwa dirinya lebih kuat dari Kwai Sedobolen, datang dan menguasai Kwai Sedobolen dan akhirnya merubah menjadikan budaya di Adonara itu budaya patriarki. Saya minta pendapat dari Pater. Terima kasih Pater. Baik, oke, ini suara feminis tadi agak kencang. Ini mau menggugat patriarki atau apa? Oke, nanti ada kesempatan untuk barangkali ada. Oke, satu kok. Kasih mic. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Saya Laurentius Bera dari Lambunga, bekerja di Undana. Singkat saja begini, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Dr. John Kotan tadi. Ada universal value, ada lokal, ada nilai yang bersifat universal, ada nilai lokal. Nah, kalau nilai universal itu bisa ditarik masuk dan mempengaruhi nilai lokal yang sebenarnya tidak pas lagi, itu bagus. Artinya di dalam buku Pater John ini kalau ada, saya tidak membaca secara keseluruhan, tetapi kalau ada nilai-nilai seperti itu bagus. Saya berikan contoh yang kontekstual. Nilai yang bersifat universal seperti begini. Corona itu dicegah dengan antara lain jaga jarak, pakai masker, dan sebagainya. Tetapi nilai lokal kita mengatakan matan tikoda, mori petikoda. Penyakitnya, ini sebaran ala lah begitu. Nah tu matang kuluk seperti itu. Kalau ada nilai universal bisa ditarik masuk dan mempengaruhi nilai lokal, maka saya kira Adonara akan sangat maju. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, ada perempuan lagi kok. Saya punya mata tidak begitu bagus, jadi kamu hati-hati. Oh, sabar, kita pindah ke sektor sana dulu. Supaya ada keseimbangan. Neki no ana. Oh. Sabar. Mari setelah ini dulu. Di sini dulu. Ya. Ini juga moderator terlalu banyak. Oke. Saya yang pertama terima kasih Pater. Karena tidak banyak orang yang menulis tentang Adonara dan saya tidak menganggap Pater mengatakan awal tadi ini kegalauan Pater. Tapi bagi saya ini kecintaan yang luar biasa terhadap Adonara. Itu catatan pertama. Catatan kedua sebetulnya mirip dengan Pak Lore. Ada pertentangan kalau go itu dibuat menjadi go. Seperti yang disampaikan Pak John Kotan.
Kalau go menjadi universal, maka akan mendapat pertentangan dengan nilai lokal, kelokalan kita. Pertanyaannya, kalau itu berhadapan, mana yang kita mau pilih untuk kita kembangkan? Karena dia sudah menjadi universal. Saya mencontohkan begini. Budaya orang Adonara itu, kalau duduk adat, itu perempuan tidak bisa ngomong. Tapi dalam kehidupan kekinian dan universal, itu seluruh orang yang duduk di situ harus bicara, termasuk perempuan. Nah kalau itu diperhadapkan, yang universal dan lokal itu, kita mau pilih yang mana yang dipakai? Mungkin tawaran saya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Abdi Kera, bahwa tidak saja kita membuat nilai lokal atau kita berpikir soal nilai lokal kita, tapi apa yang kekinian yang kita mau kedepankan juga. Mungkin tindakan solutifnya di situ, bahwa ada universal dan lokalnya, tetapi ada titik tengah, sehingga siapapun yang membaca, itu dia paham, dia bisa menjalankan nilai itu dalam kehidupan dia. Tidak saja pada orang Adonara. Itu pertama. Yang kedua, ketiga, oke. Saya senang dengan penulisan buku. Dan saya berharap abang-abang orang tua saya yang duduk di depan itu harus bisa menulis buku. Ada dua hal yang menjadi pekerjaan yang besar. Saya termasuk hari ini menyatakan diri bahwa saya orang Adonara. Seluruh orang ini menyatakan mereka orang Adonara. Tetapi bisa saja memunculkan apa yang disebut Pater awal tadi. Kami orang Adonara bisa menjadi provokator untuk konflik yang terjadi di Adonara. Kenapa? Karena kita cuma mendorong partisipasi menjadi lebih kuat tanpa kekuatan wacana yang kita dorong secara simultan. Nah, buku itu satu hal yang sangat-sangat berpengaruh terhadap proses pewacanaan itu. Dan kalau seluruh orang menulis tentang Adonara itu baik, Adonara itu tidak menjadi pembunuh, dengan konsep yang kuat itu, seluruh orang Adonara itu pulang. Maka perilaku itu tidak saja mendorong anarkisme, karena kekuatannya pada partisipasi, tetapi orang pulang dengan kemampuan yang luar biasa, bahwa kita sama-sama berbuat, dan kita merubah, kita jangan pakai bunuh lagi. Saya pikir itu yang menjadi, saya tidak tahu apakah ini pertanyaan atau apa, tapi pesan saya terakhir bahwa untuk keempat ini, Pater saya dorong untuk menulis lagi, tidak saja konteks Adonara yang satu kampung besar itu, karena Adonara yang kampung besar itu terdiri dari kampung-kampung. Dan kampung-kampung itu memiliki hal lain, budaya dan kekuasaan terutama, itu berbeda-beda. Dan orang tidak menulis itu, seolah-olah kita Adonara itu satu kesatuan yang sama, tidak. Orang Li Teknotan itu memiliki struktur adat yang berbeda dengan orang Li Tanapoleng katakan. Dan tidak orang menulis itu. Jadi kecenderungan kita menulis Adonara sebagai sebuah universum yang luas, tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak ditulis, akhirnya apa yang terjadi, konflik itu menjadi sangat nyata di Adonara. Saya pikir itu, terima kasih Pater. Baik, terima kasih Adik Ipol. Satu lagi ya, atau bagaimana tadi Rudi? Oh, dari luar negeri tadi. Bagaimana kami dari luar? Kami dari luar masih bisa tidak ya? Coba di layar. Kami dari luar bisa bicara atau belum? Hola. Hila. Halo, selamat. Selamat malam. Payu. Luar negeri di mana ini? Jangan mereka. Saya Hila dari Melbourne. Oh, Hila. Hei, kakak. Selamat malam. Mau gue panggil lo kota metedilang. Hali biasa kan ya? Sama deh. Mete tuhat deh. Udah nih. Arik, nak ke remak di doa. Ini saya jam berapa sekarang? Gue jam mau 12 deh. Malam. Kopi gelas tuh. Hali biasa kan? Oke. Mari mana? Jadi
pertama sangat bagus ya buku ini ya. Sambut dengan gembira karena belum banyak buku tentang Adonara. Jadi amat tua, terima kasih banyak. Kedua, tadi dari testimoni dari luar itu mereka juga singgung tentang tradisi dan kepercayaan. Dan saya karena belum baca bukunya, tapi saya yakin bahwa Adonara itu ada jauh sebelum orang-orang Barat masuk ke Adonara ya. Jadi saya harap mudah-mudahan apa yang ditulis oleh Pater itu juga mencakupi apa yang ada di Adonara jauh sebelum misionaris dan yang lainnya masuk ke Adonara. Itu artinya bahwa kepercayaan asli Adonara seharusnya bisa diungkap. Apakah itu yang tadi dikatakan oleh Kakak Marcel itu bahwa apakah Koda itu sebuah agama atau tidak? Kalau sikap saya jelas bahwa itu suatu agama asli Adonara ya. Jadi apakah itu bisa dimasuk dalam tulisan atau tidak? Kemudian nilai universal yang tadi diungkapkan itu sebenarnya juga kita harus paham dari kalau contoh tadi menurut saya tidak terlalu cocok karena pakai masker dan apa semua universal, tapi yang satunya dengan koda, matan di koda, morid koda, itu sebenarnya ada semua di mana-mana. Cuma penterjemahannya sangat berbeda, membahasakan juga sangat berbeda. Artinya begini, ada nilai universal di mana kita percaya bahwa matan di koda, morid kota. Itu berarti ada keyakinan di dalam diri kita untuk membuat kita lebih percaya diri, menciptakan imunisasi kita di dalam tubuh lebih kuat, dan itulah keyakinan sebenarnya. Dan di mana-mana di negara Barat juga masih sebagian besar masih mempercayai bahwa menciptakan imunisasi dalam tubuh itu adalah keyakinan diri dan lain sebagainya itu. Jadi ada nilai spiritualnya kalau kita mau bilangnya, ada nilai spiritualnya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya mungkin perlu dibahasakan lebih ini. Lalu ini tantangan buat kita semua orang Adonara ya. Tadi oleh Ade tadi tanya itu atau memberi komentar tentang kenapa Kewasode Bolen yang asli Adonara, tapi tiba-tiba laki-laki yang menjadi keturunannya ikut laki-laki. Itu mungkin tantangan bagi kita semua, terutama para kakak ama atau amak bahaka yang berkecimpung di dunia akademik, mungkin bisa melakukan suatu penelitian mengapa itu bisa terjadi. Kemudian menurut saya jangan takut untuk tulis Adonara. Karena suatu saat akan hilang kalau kita terlalu takut. Artinya bahwa ada hal-hal tertentu bersifat kesukuan dan lain sebagainya, tapi nilai-nilai umum Adonara seharusnya bisa diungkapkan lewat tulisan-tulisan. Jadi bagi Inak Amak yang bergerak di dunia akademis dan yang berminat untuk tulis, saya sangat mengharapkan untuk tetap tulis, supaya generasi muda mendatang itu bisa tahu, kalau tidak, sejarah kita dan kebudayaan kita lama-lama bisa hilang, karena anak-anak kita sekarang tidak lagi duduk dengan orang tua untuk mendengarkan cerita dari orang tua. Mereka lebih senang pegang HP dan main sosial media. Jadi tulis. Terima kasih. Oke, baik. Ada Hila. Ya. Salam untuk Bapak Brem Simel. Terima kasih. Ya, ya. Salam. Salam. Untuk Bahelan, Simon Sabora di salam. Salam. Bine. Oke. Mike sudah ada di tangan ini. Mike sudah ada di tangan ini, jadi bagaimana? Sudah pegang mic kah? Ya, sudah. Mau bilang apa lagi?
Ini Apu Orin, jadi itu tidak ada batas sebenarnya. Baik. Terima kasih atas. Agak singkat-singkat ya, Am. Saya belum bicara, sudah dibatas, saya begini saya jadi grogi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Amat tua yang berhormati. Amat tua ini Opo Alap. Karena Omamak juga dari Muda Makina. Jadi ini Opo Alap, kita kenal Pak. Jadi, selamat malam. Opo Alap ini, Ina Bine mau bicara sedikit. Jujur saja, gue sangat tertarik dengan buku yang Amat Tuan tulis ini. Biasanya kalau rakyat Amerika ini tulis sekarang ini tentang Tesla apa segala macam, tapi Amat Tuan di Amerika tapi masih tulis tentang Adonara. Kami di Kupang saja jarang menulis Adonara. Tapi Amat Tuan, lau Amerika tidak menulis tentang Tesla, tentang Amazon, tetapi menulis tentang Adonara. Ini yang kita perlu apresiasi. Merefleksi apa yang disampaikan. Gue melihat di dalam buku ini, membaca singkat, Amat Tuan menyampaikan bahwa ada kekuatan magis hanya dengan menyebut Adonara. Ini kita wahan kayak di perantauan, misalnya kita di Jakarta atau di mana ada kesulitan. Mohon maaf, ini pengalaman pribadi. Gue merasakan bahwa, mohon maaf ya Pak John Kota dengan Pak Abdi dari Lembata, mohon maaf kami Adonara ini agak kadang-kadang agak apa ya? Kok Adonara itu kadang ada keangkuhan sedikit, ada keakuan begitu. Tetapi itu lahir dari refleksi pengalaman. Misalnya ada kesulitan, kita hanya menyebut Adonara, Momolo Kamedore. Kita merasa ada satu kekuatan begitu. Dalam apapun, ini yang gue lihat mungkin pengalaman Amat Tuan pernah sampaikan di Orin juga begitu. Hanya dengan menyebut itu kita semacam merasa ada kekuatan. Menarik di buku ini, mohon maaf Amat Tuan, di bagian kedua nih, kita menulis sejarah tentang Atadika pertama Adonara. Di forum-forum mana saja, gue tidak terlalu tertarik. Apalagi kita menulis dalam rangka membantah Ernest Pater. Ernest Pater itu siapa sih? Kok kita semua orang harus membantah dia? Setiap orang kita menulis buku, kita selalu berpatokan pada Ernest Pater. Biarkan saja dia menulis, dia itu siapa? Memangnya itu penting sekali untuk kita bantah, semua profesor harus bantah dia. Biarkan dia menulis itu, tapi kalau kita melakukan kebaikan, tanpa kita menulis juga, apa yang ditulis itu salah. Ini yang pertama. Jadi kita menulis itu tidak harus untuk membantah Ernest Pater. Dia itu tidak penting untuk dibantah. Kok Pak Carlos Copemedan tadi bilang dalam buku Atakiwa dia hanya menulis beberapa bagian saja. Jadi tidak terlalu penting untuk kita bahas Ernest Pater itu. Itu yang pertama. Yang berikut, kita juga bicara tentang orang pertama Adonara. Gue tidak terlalu tertarik kalau kita bicara orang pertama Adonara itu. Karena begini ya Tuan dan kita wangkai. Orang Adonara itu, atau yang tidak omong tentang kawaiso de boleh yang kelaku Adonara ini kan temutu. Ini akan ama ketutut tentang Atadika yang pertama ini. Gue jujur saja baru kali ini baru dengar. Mungkin saja karena tidak Adonara seperti di Kahipol sampaikan tadi. Kita ini kampung besar. Jadi kalau orang yang mendiami lereng Gunung Boleng, Ile Boleng, rakyat meyakini bahwa orang Adonara pertama itu adalah Kelaki Adokuna dan Kawaiso de Boleng. Tetapi tidak dengan orang yang tidak mendiami wilayah lereng Gunung Boleng. Gue dari Adonara, Horomura, Luar Tengah. Gue tidak mengakui bahwa saya ini keturunan Kelaki Adokuna dan Kawaiso de Boleng. Mohon maaf saja. Karena temutu yang orang tua sampaikan bahwa orang Adonara itu muncul dari beberapa fase. Pertama, rakyat ini Tobo Belodok dari Pegere. Yang berikut, rakyat Ile Lodohau. Yang berikut, rakyat ini bisa juga Rabe Biru Tabelang, Besi Kata Batu, dan segala macamnya. Yang berikut, orang Adonara juga muncul sejak dari Belebo-Lebo. Atau fase setelah Belebo-Lebo. Jadi, kalau dari cerita itu, rasa-rasanya dalam buku ini kalau asal-usul orang Adonara itu Kawaiso de Boleng dan Kelaki Adopeha, gue harus menyampaikan bahwa mungkin saja kalau Opupain yang mendiami wilayah lereng Gunung Boleng, ini Atadika Adonara pertama itu adalah Kelaki Adopeha dan Kawaiso de Boleng. Tetapi kalau kami yang mendiami wilayah yang tidak di bawah lereng Gunung Boleng, kami mohon maaf saja, tapi rasa-rasanya kami bukan asal dari situ. Bisa juga Raile Lodohau, Tobo
Lodo de Pigering. Ini mohon maaf saja karena berkaitan dengan Lawatana juga tidak semua orang menceritakan asal usulnya. Karena ini berkaitan dengan kuat kemuh Lawatana. Tidak semua orang Adonara menceritakan asal usulnya. Karena ini berkaitan dengan Lawatana kuat kemuh ini. Yang berikut. Aku agak semangat sih. Batasi satu lagi. Satu lagi. Yang berikut. Kadang-kadang, mohon maaf saja. Tadi Kahipol ada timbul sedikit soal mohon maaf, tidak Adonara ini juga kadang-kadang yang konflik segala macam itu. Karena apa? Boy, kita tuh merasa bahwa ada satu bohuna nih dalam pergaulan. Kadang-kadang ada satu kebanggaan yang berlebihan sebagai orang Adonara itu juga tidak baik. Mohon maaf saja. Kami ini Adonara, ini aku. Ini kadang-kadang juga melahirkan satu kesombongan, keangkuhan tersendiri dalam pergaulan pluralis ini. Kadang-kadang kita orang Adonara itu merasa lebih hebat, lebih super dari orang-orang lain. Ini juga kadang tidak baik untuk kesehatan. Iya. Kadang-kadang kita merasa, kita ini kan Adonara, rakyat ini timur Allah, teroi aku. Ini juga refleksi dalam pergaulan keseharian kita yang kita kadang-kadang merasa orang Adonara itu kastanya lebih tinggi dari orang lain. Itu juga yang bikin kacau juga. Sehingga tak ampola kaki relewa juga pembunuh ke ego ini. Masalah bola kaki kasih putus tiang PLN. Kenapa? Merasa kita ini memang Adonara rakyat aku. Sehingga aku letak supaya dari buku ini kita juga perlu merefleksi bahwa kadang-kadang kita juga merasa diri ini orang Adonara itu paling super, paling hebat dari orang lain. Sehingga sulit untuk menerima orang lain. Ini juga kadang-kadang yang bikin kacau balau. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kurang lebih. Selainnya kita boleh diskusi dan berdebat di mana saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik anak. Oke. Jadi halo, selamat malam. Sifat buruk itu untuk kami yang orang-orang tua ini tidak ada waktu lagi untuk berubah. Tapi kalian yang muda-muda ini tantangannya kamu harus berubah. Kami tidak bisa berubah lagi kelihatannya ini kami di depannya. Oke, baik. Boleh nambah satu. Selamat malam. Saya rasa ini kita sudah mulai semenit saja. Terus tidak ada guna ini. Oke. Satu lagi di situ. Terakhir ya? Ya, boleh. Mike Susini. Kasih 2 menit. Pertama, ini yang bicara tadi orang Adonara. Mungkin yang mewakili orang Kedang yang bicara melihat Adonara. Baik. Nah, gitu. Pertama. Kalau begitu agak maju sedikit kalau orang Kedang. Kanis, saya adik kelas di Hokeng dulu. Ya, pertama sebagai orang Kedang yang datang dalam bedah buku Go Adonara ini, saya melihat Adonara masih sebuah layar kosong sebenarnya. Karena penulis ini berlatar belakang filsafat, maka pertama Adonara itu sebuah filosofis. Kanis ya, Adonara sebuah filosofis. Yang kedua, Prof. Simon menemukan bahwa Adonara sebuah entitas. Kardi bicara bahwa Adonara itu sebuah tipologi. Kemudian John Cotton bicara Adonara itu sebuah nilai, value. Kemudian Bapak Komungkida menemukan Adonara itu sebuah karakter. Kemudian Don Tuwela menemukan Adonara itu sebuah kebenaran. 5 premis ini yang menemukan Adonara secara filosofis sebenarnya. Karena ini peristiwa akademis, saya menemukan bahwa Adonara secara filosofis ini harus digarisbawahi, kuadranis ya. 5 pendukung premis kecil lain Adonara sebuah kebenaran, tipologi, karakter, entitas harus mendukung Adonara sebagai sebuah filosofi. Pertanyaan saya, quo vadis Adonara sebagai sebuah filosofis menurut Pater Anies yang adalah seorang filsafat? Saya butuh Adonara sebagai sebuah filosofi, quo vadis. Baik, memang masih banyak orang yang ingin mencurah pendapat. Kerong? Boleh. Oke. Ya. Nanti habis sama Kerong, kita makan. Boleh. Kita makan dulu, baru kita duduk ngobrol lagi.
Tes. Ya, terima kasih ya Mas. Gue singkat saja. Ya. Baik. Mohon izin, gue berdiri. Bagi orang Lama Holot, khususnya Adonara, adat kebudayaan itu, adat istiadat dan kebudayaan itu dilihat dari dua sisi. Sisi pertama soal pengaturan untuk tertib sosial, yang kedua adalah soal keyakinan. Saya setuju dengan Pak Ter bahwa menulis buku ini karena soal keyakinan. Gue baru hula daftar isi, tapi gue menyimpulkan bahwa menulis buku ini karena sebagai sebuah keyakinan, bukan sebuah pengaturan. Karena itu kalau menulis tentang sebuah pengaturan, mesti ada keyakinan yang kuat. Supaya apa? Supaya bisa meyakinkan orang lain. Alam juga membantu meyakinkan orang bahwa Adonara itu adalah seperti itu. Soal sejarah, soal pengaturan, itu bicara soal kejujuran. Bicara alam dan dia mendukung soal keyakinan itu supaya kita bisa menulis sejarah yang benar. Sejarah tidak boleh dilihat sebagai sebuah pengetahuan. Sejarah Adonara, saya tidak sependapat dengan adik saya tadi. Kalau kita bicara soal sejarah, bicara soal keyakinan, itu baru kita benarkan sejarah. Gue pernah diskusi dengan orang pintar di luar Adonara. Gue daham begini. Kenapa orang di Indonesia Timur itu suka konflik? Kenapa tidak di orang Barat, di Indonesia Barat? Jawabannya cuma satu. Orang konflik karena struktur kemampuan tidak jelas, terjadi perebutan di mana-mana. Ini karena keyakinan. Jadi kalau kita yakin menulis sebuah sejarah, maka kita juga harus yakin bahwa Koda akan menuntut kalau kita tulis tidak benar. Manusia pertama Adonara, gue ini yang tulis. Saya menulis dengan sebuah keyakinan. Saya menjalankan tugas itu juga sebuah amanat sebagai sebuah keyakinan. Jadi hari ini kalau gue setuju sama Pater tulis sebuah keyakinan, maka gue dukung. Tapi harus berani juga bicara tentang sejarah Adonara. Baru kita mulai bertempur di lapangan. Eko yang lebih karismatik, dia bicara soal sejarah. Karismatik kalau tentang itu, dia tidak punya makna. Dari waktu ke waktu dia akan luntur. Tapi karismatik karena kekuatan alam, dia berbeda. Belajar untuk menjadi penulis yang jujur, penulis yang mendapat dukungan dari alam. Itu yang penulis sejarah. Terima kasih, selamat malam. Makanan bagaimana di belakang? Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam, apakah bisa ikut bergabung? Sebentar. Oke. Sedikit saja. Baik, Anda masih atur Bagus. 2 menit di belakang. Jadi saya 2 menit saja. Bagus. Ada Pak Rahman Yasin. Baik. Terima kasih. Jadi sementara tunggu saya 1 menit juga tidak apa-apa. Ada Saya Pak hanya mengapresiasikan Pak Yohanes. ini saya baca baru 1 lembar saya baca, tapi saya melihat bahwa tulis ini dalam keadaan penasaran. Penasaran sehingga dia bisa membuat judul yang tadi ada yang mengatakan bahwa ke Adonara, ada yang mengatakan keluar Adonara. Tetapi ini yang sesungguhnya yang saya pahami adalah Pater nak menunjukkan keberanian nak Bapak go Adonara. Go ni Adonara. Karena melihat tadi beberapa pembicara tadi itu bahwa tulisan-tulisan orang luar Ernest dan siapa tadi Atakiwan, tulis Atakiwan itu kan mereka hanya sedikit saja di Adonara itu hanya beberapa bulan tapi mereka begitu menulis, menghasilkan tulisan itu lalu kita orang Adonara mengatakan bahwa itu hebat lalu kita pakai itu sebagai acuan kita bahwa oh ini Adonara. Sehingga ini Pater mengatakan saya ini orang Adonara, saya yang berbicara.
ini juga adalah salah satu merangsang kita untuk berani menulis tentang Adonara. Saya hanya apresiasikan itu saja. Terima kasih. Pak Yohanes. Halo. Baik. Baik. Saya semenit saja. Kalau Pak Agus. lapar jangan ngamuk sembarang. Nanti makan tidak kenyang. Pak Agus sambil menunggu makan, kita dengar juga. Kita karena jam ini lalu Berkenan dari Jakarta boleh menambahkan sedikit saja. kita makan dulu. Kita makan dulu, ambil dan kembali ke tempat. Wah. Siapa tahu dialog-dialog yang apa masih bisa disambung, diisi, diselip dan sebagainya. Saya sebenarnya semenit saja sambil jalan. Iya. Makan sambil Doa kita santap malam. Bapak moderator. Bentar. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus di surga, serta para leluhur kami yang telah terdahulu. Kami bersyukur atas segala rahmat dan karunia, atas kehidupan, atas kebersamaan, Rahman Yasin. budaya, adat istiadat, dan segalanya. Rahman Yasin. Kami telah banyak berbicara tentang arah hidup kami. Karena itu kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk memberkati pertemuan kami ini, memberkati santapan yang telah tersedia yang merupakan cinta-Mu kepada kami. Berkatilah saudara-saudari kami yang telah menyiapkannya, semua panitia yang telah bersusah payah diakannya untuk kami. Dan kami mohon berkat-Mu pula bagi kami semua yang akan mengambil bagian dalam perjamuan ini. Akhirnya kami dapat menyantapnya dengan Nanti barang memakai. Nanti penghuni si doa dan pujian kami ini kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan dengan nama Kristus Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dan santapan yang akan kita santap diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Agus, Bapak moderator. Bagaimana? Ini sekedar informasi. Ya. Teman-teman peserta yang ada di virtual itu baru dikasih kesempatan satu kali. Ini ada Pak Rahman Yasin Wotala itu minta waktu untuk bicara. Bisa mungkin dikasih kesempatan di saat ini. Kalau begitu sebagian sedang ambil makanan, dia bisa bicara ya? Ya. Silakan audionya di kami yang di depan jangan turun dulu, tapi Pater dengan Kakak Lambert dengan ambil dulu tidak apa-apa. Kami ini karena habis satu orang ini omong, dan dia omong ini ke kita semua. Baik, ya. Pak Rahman Yasin, silakan. Baik, terima kasih. Pengumuman, makanan Ya. ini bersifat nasional, jadi semua orang bisa mengambil bagian dengan sukacita. Baik. Oke. Pak Rahman kasih. Yasin, Sudah ada suara saya, sudah bisa ditangkap ya suara saya. silakan. Om Bayu. Suara terputus-putus. Sudah ya, suara saya sudah masuk ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Pertama kepada senior Abang moderator dan yang sangat saya banggakan penulis kita Pak Imam ini ya. Jadi tentu karya intelektual, karya ilmiah ini
saya sebagai putra Adonara yang memang juga penulis sebenarnya, cuman saya belum terlalu fokus pada penulisan tentang Adonara. Meskipun saya juga punya tekad, punya niat, punya semangat yang sangat tinggi sebenarnya. Cuma saya selama ini kesulitan literatur. Dan saya bicara ini juga tentu sangat terbatas literatur saya tentang Adonara. Apapun memang saya juga besar lahir di Adonara. Kalau saya mengikuti budaya orang Amerika, itu mereka apapun yang dikerjakan oleh orang itu yang paling penting adalah kita apresiasi. Saya kira ini adalah karya yang sangat baik, yang ini akan menjadi kontribusi yang sangat positif bagi generasi muda. Nah, saya sedikit menyimak tadi pertanyaan yang Bine yang kedua tadi itu ya, Bine itu pelayan ya. Pertanyaannya sangat menarik sebenarnya. Kalau kita kembali melihat, Nae sebenarnya ingin mempertanyakan, menggugat kalau memang di Adonara itu pertama kali adalah berkuai, ya ini yang lebih nolo, kemudian belake yang besung. Kenapa dalam praktek budaya sehari-hari itu justru berkuai justru menjadi derajatnya justru dianggap lebih di bawah dari laki-laki. Nah, dalam penulisan yang berikutnya saya kira memang penulis itu seperti yang diungkapkan oleh senior yang barusan tanggapan tadi. Kita memang selain berani dan juga kita harus mengungkap secara jujur. Apakah ada penetrasi budaya-budaya lain yang datang setelah berkembangnya budaya asli Adonara, ya, itu kemudian menjadikan budaya sampai saat ini yang terjadi. Itu, mohon maaf, berkuawer anggap nomor 2. Kira-kira begitulah. Akibatnya apa? Mohon maaf, di banyak lowo-lowo ya. Berpikir zaman dulu, lowo-lowo. Boy berkuai, sekolah mah bebelola, aku saja pun tetap mau ini dapur. Filosofinya seperti itu. Jadi mohon maaf, kaum perempuan kita itu dalam konteks itu sebenarnya sangat tertindas. Dan itu ketidakadilan menurut saya. Nah ini yang memang ada barangkali karena belum tentu. Ya ini kebenaran, tapi memang kita perlu melakukan riset panjang. Bahwa jangan sampai ada intervensi budaya lain terhadap perilaku ini. Sehingga kemudian ingat, Bine VW tidak anggap seperti orang yang memang tidak punya kesamaan dalam berkompetisi gitu. Dalam dunia politik, dalam dunia pendidikan bahkan sekalipun itu di Adonara ini memang zaman dulu seperti itu. Jadi kalau hello Bine gue kalau sekolah aja meki guna akeng bapak akeng mama akeng mari nenui mau sekolah mau belolan nah belake anak pertama jadi harus nilai sekolah, anak kedua, anak ketiga, nah kayak gitu. Jadi sekali lagi penulis itu memang seperti diungkapkan oleh penyangga kedua tadi itu. Selain kita menghadirkan kebenaran, ketulusan, dan juga soal karisma itu tadi, karismatik itu adalah gejala alam berpikir kita. Jadi konstruksi pemikiran yang dituangkan dalam tulisan itu memang idealnya memang betul-betul mengungkapkan fakta kebenaran. Jadi Titi Adonara ini memang benar sekali itu apa yang diungkapkan oleh para penanya tadi dan juga para pembanding tadi. Misalnya soal magis. Itu ternyata ada. Bukan cuma di Indonesia, Amerika yang sangat modern sekali, itu juga punya keyakinan tentang itu. Maaf ya. Ada sebuah buku karyanya Durkheim, ahli sosiolog, yang kemudian ditulis. Mohon maaf, agak dipersingkat ya. Iya Bang. Ada juga Max Weber. Max Weber itu bahkan dia menjadi gagasan yang sangat monumental itu tentang etika Protestan, ya itu. Kemudian Amerika bisa bangkit dan merdeka dari Inggris. Nah, saya kira
menulis ini bagaimana kita membebaskan budaya-budaya yang akibat intervensi budaya tadi. Satu hal, mohon maaf, kita dibilang orang yang sangat terbelakang, boleh jadi mungkin ada tradisi kita yang hilang ya setelah penetrasi budaya baru. Ada tradisi asli kita. Misalnya mungkin tradisi kita kerja keras, itu belum ditonjolkan. Keidentikan orang maju, peradaban yang maju itu adalah kerja keras dan nilai intelektualitasnya yang tinggi. Nah, mohon maaf, di Adonara itu hampir sampai saat ini pun masih terjadi. Budaya kerja keras yang dimaknai dalam konteks orisinalitas budaya kita itu belum ditonjolkan. Nah, ini saya kira perlu kita gali bersama sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus. Terima kasih nih bapak-bapak, para senior yang telah menyumbangkan pemikirannya. Saya kira nanti bagaimana teknisnya saya ingin memesan buku-buku yang terkait tentang Adonara ini. Untuk sementara dari saya, Kakak Ani Pumpai Bine Miowahkae, saya menyampaikan rasa kebersamaan yang sangat tinggi. Terima kasih atas diskusi ini, paling tidak menyambung kebersamaan kita dari berbagai pelosok untuk bisa saling berbagi. Selamat malam, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selamat malam. Salam dari Kupang. Siap. Oring Kupang. Siap. Untuk Opuaring Adonara. Nah, berhubung keadaan secara teknis ini susah diatur karena ada beberapa kepentingan yang sedang berlangsung pada waktu yang sama, di tempat yang sama, maka mungkin kita skor dulu ya. Oke. Offline dan online ini untuk sementara kita skors dulu. Nanti kita lihat perkembangan sesudah acara santap malam berlangsung. Baik, selamat malam dan terima kasih atas partisipasi Anda semua. Kalau ada musik-musik pengiring makan malam, silakan. Selamat malam semua, Tantana Rokie, Goturuk. Selamat makan. Selamat malam, Kak Hila. Ya, selamat makan. Ya, terima kasih. Oke. Selamat malam, Kak Hila. Selamat malam. Mebuana ke kau kapal Turuki pe. Rapiku baru debuara. Terima kasih, Abang Yohanes. Terima kasih. Ya. Itu lili daerah buah. Nape selaran tu ka di Genato ko seranai no nai. Kali bau ke Kia Ferry. Rabua nanti tetore dega tetore patel lang ilo sih. Miha kan huka burut. Bisa deh. Gue kira rambut rekawiti nih. Ake mamtuto ne banta na teratai ke berara reka lepat. Itu menurut nak tetap rambut cerita. Bisa deh. Nanti tite marin tite, buat lah tite marin tite. Bisa. Murah na em nalamena. Murah na koda ini lepat bauli ka dibuat bauli ka. Harusnya mana? Ne tandori Adonara ke menape? Gatu koda dewa ditoro tekannya kan malah tekan itu nak buat namanya. Adonara itu pesel mau dia. Bisa di. Pak Edu. Cek. Mataram, Rana musik kari. Cek. Rana. Cek. Kak Saiman. Hei. Cek. Adonara Pulau Lombok ala pun para ini pe. Andi. Na anda pianek pa ini pe. Lalu Lombok ala tempat terkaku nih kan. Iya. Harik musik odok kai. Bisa deh. Nak itu yang suku Sasak belajar dari suku Sasakal.
There was a secret and it is the love, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The king composing hallelujah. Kalau ya. Selamat malam ya, Mahila ya. Selamat Iya, tidur. selamat malam. Veterannya hanya ketika kirim tiloknya ke kantor. Mahila. Ya. Mahila. Oh ya. Tanggal Pulau Kelema mau ya kok? Pulau Kelema nih. Ya, kami ini di Molen bisa ala di Pia. Hai. Nih. Nak mereka COVID segini malah. Nih. Ya masih lockdown nih. Jadi. Oke. Kami kemana? Mia pemeha kepe. Kami kami tidak tidak hama kak. Go kedekat onak seranai, genaton. Mainan. Nak naki ya. Oke. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Broken hallelujah. 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 Ajá. Porque tenía así hasta como imitación granito del mismo granito. O sea, yo con lo que así como que todo sí se veía bien. Ajá. Pero cuando ya las pusieron, chicas, eran demasiadas bolas. Oh, ok. Tal vez si las hubieran puesto paradas. Pero como dijimos, que se pongan acostadas para que no tengan ningún corte. Ay, no, horrible. Oke, Quedaron feas. kita makan malam. Dari tadi saya sudah nyanyi lagu bahasa Indonesia bertajuk Adonara Masih. Setelah itu saya nyanyi lagu bahasa Haleluya. Sekarang saya akan coba menyanyikan lagu dalam bahasa Lamholot, bahasa Adonara. Semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa terhibur sambil menikmati santap makan malam hari ini. Oke. Oscurita. Panotes. Akatake aritake Iden ata olota panura Ajá, por la infección. Kenuka atam ayana Ajá. Amatake hide amatake terus alalila kai marin kalakeku payau matukan kai kanoga Oye, mucho.
Lo disminuyó. Ajá. Temática. Por la preocupación. Oh, Dios quiere, no. Oh, qué bueno. Todos. Okay. Claro. Sí. ¿Por qué no me dijiste? Ajá. Se las devolviste. Es lo que te iba a decir. Lagu Puede ser. Adonara satu lagi ya. Semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa terhibur. Ajá. Ikuti wanan lali benglau ramrai. Chispas. Ikan selakan tanah lapi tembelau. Ribut kaya buah besi Peken bahin le makai Malaki wan rai Bueno. No tiene caso.
Claro. No, pues seguro que son amigos. Oye, eso es cierto. Así es. Aku mau Allah. Obama sembali sapila bila waktukan Y bueno, y así le puedes mandar igual tus resultados. Aku mau ada narahala. Esforzaste. Esperamos que sea solo por esos movimientos que estuviste haciendo de esfuerzo. Pero pues nunca habías tenido sangrado, ¿no? Chíspale. Pues esperemos que no sea nada malo. Digo, estate tranquila. El estrés igual afecta en diferentes cosas. Sí. Y por la preocupación, el estrés y todo eso. Sí. Pero no, digo, esperemos que sea lo más leve. Porque igual te iba a decir, digo, lo que se me extraña como tú dices era que eran bastante, porque te iba a decir hasta las piedritas a veces causan sangrado. Pero pues si ya descubrieron que es por congelación, entonces a lo mejor empieza a tomar hierro o cosas así naturales que tengan vegetales, espinaca, todo eso. ¿No? Pues en proceso, porque el Señor no nos ha contestado. Nos atrasamos nosotros en la contesta de la sumaria, porque nos pidió así como un resumen creo que sí te lo conté, ¿no? Que nos pidió como un resumen de la listota que le mandé en detalle. Y que quería con fotos y demás, pero pues al final lo que hicimos es darle una sumaria y le pusimos como notas favor de referencia en la primera lista que le dimos. Porque pues no voy a ponerme a volver a hacer mi lista en menos escala. ¿Estás de acuerdo? Y que él se haga de la vista gorda de lo demás. Entonces, sí. ¿Qué será? Pues, sí. ¿Qué dice? Igual que a ella la visita diario doña Mini. Ay. Sí, es lo que le digo a mi mamá. Digo, estás enterando de toda tu vida. Le digo a mi mamá, te enterando de toda tu vida. Sí, diario. Y hasta me da pena porque mi mamá es que no me gusta, digo. Que a veces me llena cosas. Digo, es atenta y todo eso, ¿no? Pero me da pena, ¿no? Así como que, oye, parece que mi mamá ya sabe que ella le dijo a mi mamá que tiene una receta para unas calabacitas.
y mi mamá le explicó cómo hace ella sus calabacitas y, bueno, yo no lo voy a enseñar porque es una receta muy buena. Y ya, entonces ella cocinó, doña Mimi. Pero pues sí, digo, por una parte digo, es bueno que pues está la acompaña, ¿no? Porque mi mamá estuvo un tiempo sola, ahorita que empezaron las clases, llevaron a mi sobrina, y pues mi mamá ya no está tan sola. Ahí, levántate, y ¿cómo se llama? Pero pues que diario va, que casi diario, solo va a decir, ajá. Ella. Sí. Pues sí, así. Sí, pues comadre, pues ánimo, no te desanimes, pues no lo pienses tanto, ¿no? Esperemos que consultes pronto con el doctor para que te diga. A ver qué te dice. Bueno, pues cuídate mucho y sí, queda bonito. Sí, queda bonito. ¿Qué te iba a decir? Ya, ¿cuándo te debes de pasar entonces? 12 nada más. Ajá. Ok. Claro. Pues sí. Digo, todo eso lo viste como flash y te quedó muy bien. Digo, no, en nuestro caso, a lo que nos arriesgamos y nosotros lo hacemos es de que el Señor no nos pague nada. Porque los vecinos se pasaron, ellos hicieron sus arreglos y trataron a alguien para que haga Entonces, es una de las cosas que hasta que no te pague, o esperas a que te haga el trabajo, pero igual estás, no estás todavía en tu casa, ¿no? Entonces, y el problema, como le digo a ellos, el problema es de que si lo hacemos es más fácil para ellos. Decirnos que no es mi responsabilidad o eso no me tocaba hacerlo. Me imagino que, o sea, por la forma en que él y todo lo que tarda Hello? Yes. No, for today I'm okay because what they did is I took the towels and they gave me back what I gave. And with that I'm good, okay? The only thing I need,